1 nomor 2 kemarin belum saya koreksi juga. Mohon maaf. Baik, layar sudah tampak ya? Udah, jadi ini sudah slideshow ya, Leo. 7173 ruang L2AB. Nah, yang sudah saya buatkan videonya, saya ulang, tapi ini betul-betul hanya pernyataan-pernyataan intinya saja, karena sudah saya jelaskan di video ya. Ruang L2, dalam hal ini kita berbicaranya di interval AB, jadi ruang L2AB didefinisikan sebagai himpunan semua fungsi f pada interval AB. Jadi kalau ini kurung bukanya tuh bukan berarti selangnya selang buka, tapi sebagai sebetulnya kalau mau tuh ada kurung lagi gitu ya, tapi jadinya terlalu rame ya. Jadi biasanya tuh kalau secara umum kan gini ya, X gitu ya. Nah, sekarang X-nya itu interval AB gitu. Jadi kalau mau ya begini, begitu. Jadi tapi ini kan jadi terlalu rame ya. Jadi disingkat aja, disingkat jadi itu, disederhanakan. Nah, himpunan fungsi yang terdefinisi dari interval tutup AB ke C. Jadi nilainya bisa kompleks. Jadi di sini bukan nilai mutlak tapi modulus begitu ya. Nah, ini tidak pakai seper B min A tapi normanya sendiri pakai gitu ya. Hasil kali dalamnya pakai. Persyaratan ini kan tidak perlu saya cantumkan seper B min A-nya. Tentu kalau integral ini terhingga kan seper B min A-nya juga terhingga gitu ya. Hasil kali dalam ini dijamin terdefinisi. Saya kira saya menuliskan di diktat sebuah ketaksamaan yang menjamin integral ini terdefinisi dan norma ini jelas terdefinisi ya. Begitu. Ada pertanyaan tentang ini? Tidak ya, ini cuma definisi inisiasi dari ruang L2AB yang dilengkapi dengan hasil kali dalam dan norma ini. Nah, lalu dalam video saya sudah menuliskan ini. Mungkin di sini tambahannya yang dimaksud lengkap saya tuliskan secara eksplisit di sini, yaitu setiap barisan Cauchy di L2AB konvergen ke suatu fungsi. Ini kurang kurung tutup nih. Nah, di diktat sebetulnya saya buktikan ini ya, tapi di video tidak saya bahas. Sekarang juga saya tidak ingin membahasnya terlalu ke analisis fungsional begitu dan buktinya analisis real. Sekali lagi saya mengurangi pembahasan ke arah yang terlalu analisis real dan atau analisis fungsional gitu ya, karena kuliah kita analisis Fourier. Jadi di sini kita memakai ya fakta-fakta itu. Lalu yang kedua CAB, oh ini kurang T, padat ya, padat di L2AB. Nah di video saya tidak menjelaskan, lupa. Padat itu mungkin implisit saya singgung ya, sebagai lengkapan dari CAB tentunya CAB padat. Nah maksudnya adalah nanti setiap anggota LAB itu dapat dihampiri ya. Jadi ini kalau saya ambil F anggota L2AB, nanti terdapat G anggota CAB sedemikian sehingga ukurannya norma ini di L2 ini kurang dari epsilon gitu.
Jadi itu yang dimaksud dengan eh, dapat dihampiri atau secara eh, apa ringkasannya CAB padat di L2AB ya. Kemudian saya membuktikan ketaksamaan Bessel di video yang lalu. Jika Vn merupakan himpunan ortonormal ya di L2AB, maka untuk setiap mungkin di video saya lupa untuk setiap F-nya ini. Untuk setiap F anggota L2AB berlaku ketaksamaan ini ya. Nah, kalau Anda lihat buktinya, kita kan pernah membuktikan ketaksamaan Bessel waktu membahas deret Fourier klasik ya. Waktu itu saya membuat typo yang tanda plus atau minus itu ya Reinhardt yang mengoreksi atau Ovi, lupa saya. Ovi mungkin ya. Ya. Nah, sehingga saya membuat video revisinya kalau nggak salah. Nah, kemarin tuh dibuktikan lagi nih dan Anda melihat buktinya sebetulnya buktinya juga itu saya agak panjang-panjang kan gitu ya. Sebetulnya buktinya relatif singkat ya. Nah, itu kelebihan kita bekerja di ruang L2 dengan notasi norma dan hasil kali dalam. Tentu saja yang membuat lebih singkatnya di sini keortonormalannya menjadi asumsi ya. Untuk deret Fourier klasik itu kita periksa terlebih dahulu keortonormalannya. Tapi dari keortonormalan itu, maka ketaksamaan ini itu sebagai seperti konsekuensi gitu ya. Begitu. Nah, saya tidak ulang ya buktinya. Ada pertanyaan, barangkali boleh bertanya. Apakah sudah cukup jelas pembahasan di video tentang uh, ruang L2 bagian pertama sampai dengan ketaksamaan Bessel ini? Gimana, Ovi? Ovi udah masuk? Halo. Oh, Reinhardt yang koreksi. Oh, kamu mengoreksi komentar saya nih sekarang. Betul, betul. Saya lupa antara kamu dan Reinhardt tuh. Kamu tuh pernah ngoreksi apa gitu ya? Lupa saya. Oke, jadi ini sudah jelas, Ovi? Oke, juga di diktat juga ada ya. Jadi rasanya saya tidak membuat kesalahan ketik di diktat. Demikian juga di video. Ya, mungkin sedikit komentar lisan gitu ya di video tuh kan F ketemu F gitu ya. Waktu menghitung hasil kali dalam tuh F min sigma eh, ada 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 bentuk ini kan, bentuk hasil kali dalam ini kan. Nah, ketika F ketemu F itu jadinya norma F kuadrat gitu ya dan seterusnya ini. Nah, yang perlu diingat itu ketika F ketemu F itu sebagai hasil kali dalam, tapi dalam rumusnya F dikalikan dengan konjugat F kan gitu ya. Sehingga muncul modulus F kuadrat diintegralkan jadi norma F kuadrat. Oke, itu aja sih. Anda harus mengingat bahwa kita sedang berhadapan dengan fungsi yang bernilai kompleks ya. Lalu catatan kedua sudah saya berikan juga di video anggota L2 itu eh, sebetulnya apa di video saya bilang Dina kelas ekivalen ya. Oke, nggak apa-apa. Sudah disambar sama siapa barusan Andi atau siapa? Hah?
Halo? Ya, ya bukan Dina gak usah. Tadi yang cowok siapa? Tuh, Dina jawab jadi saya nggak dengar. Siapa cowoknya? Siapa? Renhan. Aduh, kan saya cuma dengar suaranya nih, nggak lihat layar yang siapa yang nyala kotaknya. Dan saya belum hafal suara Anda semua ya. Susah juga menghafal suara. Apalagi kalau ngomongnya pelan-pelan, Renhat. Tadi Dina kan yang perempuan. Kalau sama Dina udah dari semester yang lalu dan ada interaksi lain di seminar-seminar. Oke, em, kelas ekivalen anggotanya ya, tapi kita tidak menuliskan notasi kelas ekivalen terus gitu ya karena em, ya kita sudah cukup dewasa lah gitu ya. Biasanya kalau di buku tuh ada kalimat with abuse of notation gitu ya. Nah, itu. Jadi ini kan F gitu. Padahal anggota L2 tuh kelas ekivalen, tapi kok nulisnya F? Ini kita sudah abuse of notation itu gitu. Jadi ya kelas ekivalen tapi diwakili aja oleh F gitu ya. Oh, apa tuh maksudnya? Ketutup jadinya coret-coretannya menutupi. Buktinya udah dibahas ya. Ya. Nah, gitu dong. Oke, di situ saya tidak menuliskan ekivalensinya. Ini suara Jamal. Oke, jadi mm, ekivalennya tuh sama hampir di mana-mana. Jadi di sini F ekivalen dengan G jika dan hanya jika Fx sama dengan Gx hampir di mana-mana. Kan udah implisit itu uh, norma F sama 0 berlaku jika dan hanya jika F sama dengan 0 hampir di mana-mana. Nah, itu dianggap kelas ekivalen 0. Berarti kelas ekivalennya adalah uh, dikaitkan dengan kesamaan hampir di mana-mana. Oke, Jamal? Jadi dengan ini tuh nanti norma F sama dengan 0 jika dan hanya jika F sama dengan 0 gitu ya. Tapi F-nya dalam pengertian kelas ekivalen. Oke, terima kasih juga sudah bertanya. Jadi kalian semua, Anda semua eh, apa tidak tidak salah memahami ini ya. Oke. Nah, berikutnya adalah lema yang memberitahu kita bahwa deret ini kan deret Fourier dalam bentuk abstrak nih ya. Eh, bahkan bukan abstrak tapi umum ya dalam bentuk lebih umum. Jadi nanti ini deret Fourier diperumum ya. Karena Vn-nya di sini tidak harus um, Vnx sama dengan E pangkat Inx. Itu yang menghasilkan deret Fourier klasik. Nah, Vn di sini tidak harus fungsi itu gitu ya. Pokoknya ini fungsi himpunan fungsi ortonormal. Oke. Nah, nanti kita akan kembali ke deret Fourier klasik untuk Vnx sama dengan E pangkat Inx. Dengan bayangan atau dengan contoh konkret itu, kita kan sudah bertemu dengan deret berbentuk seperti ini. Waktu itu kita buktikan deret itu konvergen ke F titik demi titik gitu ya. Nah, sekarang kita bekerja secara umum. Kalau kita punya himpunan ortonormal, lalu kita tinjau deret ini, jadi himpunannya tak terbilang di sini ya, indeksnya bilangan asli. Lalu kita bertemu dengan deret tersebut, kita belum tahu kan deret itu konvergen apa tidak. Yang pertama tadi, ketaksamaan Bessel itu baru mengindikasikan
uh, koefisiennya itu anggota L2, L kecil 2 ya. Nah, sekarang fungsinya sendiri yang didefinisikan sebagai limit dari jumlah parsial, tentu deret kan adalah jumlah parsial ya. Deret itu ya bagaimanapun berkaitan dengan barisan jumlah parsialnya kan. Nah, masing-masing jumlah parsial ini ya fungsi di L2 kombinasi linier itu terhingga penjumlahan dari terhingga fungsi. Tapi limitnya kan kita kalau konvergen limitnya anggota L2 juga karena L2 lengkap. Jadi kelengkapan di sini berperan penting ya. Memainkan peran penting kelengkapannya. Karena kita akan berbicara limit gitu ya. Limitnya masih ada di situ enggak? Nah, kalau PC saya sudah singgung di video, saya sudah ingatkan di video, saya sudah bahas juga sebelumnya, PCAB itu tidak lengkap. Limitnya bisa keluar dari fungsi, dari ruang itu gitu ya, di luar itu. Nah, repot kalau begitu. Nah, L2 lengkap. Jadi kita berbicara limit dari jumlah parsial ini. Nah, apakah ini konvergen? Belum tahu. Lema ini kemudian memberitahu kita ini konvergen nih. Jadi limit ini atau deret ini ada di L2 juga. Nah, kemudian the game is on sekarang. Kalau ini konvergen, maka kita punya kandidat untuk deret Fourier diperumum nih gitu ya. Bukan hanya yang untuk yang klasik aja. Oke, itu nanti kita lihat dulu buktinya. Ini saya copas dari diktat. Ya, ini pertanda waktu saya tidak terlalu banyak, jadi saya tidak mengetik ulang, tidak saya singkat lagi. Menurut ketaksamaan Bessel kan kita udah tahu nih deret ini konvergen. Nah, di situ pentingnya. Waktu membahas deret Fourier klasik juga begitu kan, sigma Cn kuadratnya dulu yang kita sasar gitu ya. Nah, lalu menurut hukum Pitagoras, kita punya ini perhatikan nih dari M sampai N. Ini artinya selisih kan? Kita berbicara selisih nih. Kalau si jumlah parsial itu kita sebut sebagai Sn ya, SNF gitu terhadap Vn, maka ini adalah di sini tentu M-nya lebih kecil ya. M-nya lebih kecil dari N. Jadi di sini M lebih kecil dari N. Jadi ini adalah Sn dikurangi apa? Kurangi Sm-1 ya. Gitu. Jadi kita sedang melihat selisih dua buah jumlah parsial. Ya, indeksnya bisa diatur ulang sih. Jadi M dan N kalau mau. Jadi sigmanya dari M plus 1 gitu ya. Bisa juga. Tapi itu masalah kecil lah ya. Jadi M-nya besar, M-nya juga besar, lebih besar daripada 1 gitu. Supaya tidak ada, kalau dikurangi 1 tidak jadi sama dengan 0. Jadi jumlah parsial dari deret tadi membentuk barisan Cauchy. Ya, kita tahu sebagai apa namanya, bagian dari ekor dari deret yang konvergen, maka bilangan ini ya menuju 0, yang saya beri tanda panah ini menuju 0. Ya. Udah jelas ya, itu analisis real. Nah, jadi membentuk barisan Cauchy, dan karena lagi-lagi kelengkapan berperan di sini, kelengkapan tuh memang pada dasarnya, pada definisinya, kalau kita punya barisan Cauchy, maka barisan itu konvergen gitu ya. Jadi barisan jumlah parsial konvergen sama aja dengan deret itu konvergen. Konvergennya dalam norma. Itu bukti bagian pertama, deretnya konvergen.
Yang kedua, kita punya ketaksamaan ini. Nah, norma ini kontinu, rasanya saya belum menjelaskan. Maksudnya norma atau kontinu apa? Norma kontinu itu, norma itu kan pemetaan ya. Pemetaan dari, dalam hal ini dari L2AB ke mana, Jamal? Ya, oke lah ke bilangan real non negatif ya, mungkin begitu. Nah, continue itu maksudnya apa? Ya, berarti kalau kita punya dalam hal ini kalau xn konvergen ke x gitu ya, atau jangan x, fn konvergen ke f. Kalau ini menuju 0, ya, maka limit fn sama dengan norma f. Jadi petanya ya, jika ini untuk n menuju tak terhingga, jadi jika fn konvergen ke f dalam norma, maka norma fn konvergen ke norma f sebagai bilangan, ya kan? Ini kan anggota R, ini anggota R plus. Jadi ini di peta, di range-nya berlaku ini gitu ya. Oke? Jadi itu yang dimaksud continue. Jadi continue itu ini ya, kriteria ini. Nah, singkat kata juga limit bisa bertukar dengan norma gitu ya. Begitu. Karena F itu dalam hal ini sama dengan di sini F sama dengan limit, di sini F sama dengan limit Fn. Tapi sama dengannya dalam norma ya, bukan titik demi titik, oke? Dalam norma. Kalau ada kata keterangan dalam norma, itu artinya ini tadi yang saya beri bundaran itulah. Ya, kita punya ini nih. Nah, buktinya ini ketaksamaan segitiga aja. Ya, betul ya Reinhard. Buktinya kita ketaksamaan segitiga aja. Selisih dari norma Fn dan norma F itu akan lebih kecil daripada norma Fn min F gitu, pakai ketaksamaan segitiga. Nah, implikasinya limit dan norma bisa bertukar gitu. Itu yang terjadi di sini. Di sini tuh limit di luar nih. Di sini limit di sini limit di dalam ya. Di sebelah kiri ini limit di dalam nih. Mohon maaf tulisan saya jelek kalau pakai bolpen di layar laptop ya. Ini limit di dalam. Ups, ketekan. Limit di dalam, lalu ke tengah, limitnya ditarik keluar gitu ya. Limitnya keluar dari norma. Lalu yang ini pakai Pitagoras. Ini Pitagoras ini. Nah, kalau L'Hopital L ini Pitagoras P gitu ya. Lalu ini ke sini ini pengertian apa? Pengertian deret sebagai deret bilangan real. Modulusnya kan bilangan real. Ini definisi deret. Ini ketaksamaan Bessel. Nah, yang ikut kuliah analisis real semester lalu dengan saya, ini contoh bukti teorema yang tingkat berapa tuh, Andi? Andi masuk sekarang? Tingkat berapa nih, Andi? Tingkat 3 mungkin paling sedikit ya. Karena kalau tingkat 1 buat teman-teman lainnya,
bukti lemma atau teorema tingkat 1 tuh cuman pakai definisi selesai gitu ya. Nah, bukti tingkat 2 sudah ada trik lah gitu ya. Ada memakai juga mungkin teorema sebelumnya. Nah, kalau tingkat 3 bukan 1-2 teorema yang dipakai, udah beberapa teorema bahkan dari dunia lain, artinya dari materi atau dari kan ini kita sedang analisis Fourier. Kalaupun kita lihat objeknya analisis fungsional, tapi ini analisis realnya juga dipakai. Jadi materi S1 yang sudah tidak lagi dibahas muncul lagi gitu ya, karena ini nih di sini ini definisi di sini ini S1 ini. Ini materi S1 deret bilangan real ini. Yang sedang saya bahas di mata kuliah kalkulus dengan mahasiswa TPB saat ini kebetulan gitu ya. Ini terlepas dari sukunya apa ya, ini kan nggak sukunya nggak berubah itu. Jadi apapun di situ AN ya. Oke. Ada pertanyaan? Ya. Tapi kalau misalkan kita misalkan pada saat ujian atau ngerjain tugas kita pakai teorema di buku lain gitu Pak, kita tetap harus buktiin atau kita sebut aja Pak? Tergantung ya. Kalau teorema yang Anda pakai itu justru yang di belakang materi ini, artinya bukan di belakang, di depan, sorry, di depan. Artinya kita akan membahas itu, belum boleh gitu ya. Kayak kemarin ada yang mengerjakan soal PR tapi pakai kesamaan Parseval yang belum boleh gitu loh. Anda harus punya ini apa? eh, punya apa ya? Ukuran atau batasan gitu. Ini kan deret bilangan real gitu. Deret bilangan real ya boleh lah, nggak usah dibuktikan lagi. Tapi kalau Anda pakai teorema Banach, Steinhaus atau apa yang saya juga lupa apa itu bunyinya gitu ya. Ini kalau pakai teorema yang sangat canggih, ini mungkin sekejap aja ini. Jelas gitu, mungkin satu kalimat gitu ya. Ngerti nggak? Ya jadi nggak, kan lucu dong kalau Anda menurut teorema apa bla 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 ini jelas konvergen titik. Hah? Gitu kan. Ya, saya kira yang Anda maksud mungkin seperti ini. Ya, ini kan definisi kan, bahkan bukan teorema, ini mah definisi ya. Tentu saja ini tidak harus Anda buktikan lagi. Tapi kalau Anda bilang saya mau pakai apa namanya teorema apa gitu ya, yang kita juga belum bahas, ya nanti dulu itu. Kalaupun iya ya silahkan buktikan dulu gitu kan. Nah, tapi kalau kalau misalnya ini tadi ini kekontinuan ya. Ini saya buktikan di sini nih di kanan kan? Ini kekontinuan norma ya. Oke? Oke, itu tidak perlu kemudian Anda jadikan sesuatu yang kemudian membingungkan gitu ya. Anda dengan berjalannya waktu Anda sendiri punya ini nantinya. Oh, yang begini Pak Hendra juga apa bisa menerima tanpa penjelasan panjang lebar gitu ya. Jadi kalau analisis real jelas Anda boleh pakai semua ya. Ya mungkin tidak semua sih. Semuanya tuh kan nggak ada batasannya ya. Analisis real tergantung pakai buku apa juga kan. Oke, berikutnya tentang basis ortonormal yang menjadi titik penting dalam pembahasan deret Fourier di perumum ya. Jadi kita ini sedang mengarah ke deret Fourier di perumum nih. Ya.
Tadi sudah ada indikasi bahwa deret ini konvergen nih. Ya, asalkan himpunan Vn itu ortonormal. Wah, kalau gitu nanti saya bisa menguraikan F sebagai deret yang seperti ini ya dengan menggunakan himpunan ortonormal yang lain. Nah, ketika itu Anda lakukan, ketika itu kita lakukan, maka kita mempunyai nanti deret Fourier diperumum. Jadi secara umum matematika itu begitu ya. Dari suatu contoh konkret, kemudian kita melihat apa bahasa Inggrisnya tuh underlying konsepnya, konsep yang melatarinya, yang mendasarinya. Lalu kita tangkap konsep yang mendasarinya itu ada keortonormalan, ada hasil kali dalam, urutannya ada hasil kali dalam, ada keortonormalan, lalu ada konsep-konsep lain yang mengikutinya ya, ada kekonvergenan dan seterusnya, maka kita bisa mendapatkan tidak hanya satu contoh konkret itu, tapi banyak contoh lainnya yang bisa kita peroleh. Dan sebagian diantaranya kemudian mungkin bisa kita jadikan juga sebagai apa namanya? Saya mau menerapkan ini untuk masalah persamaan diferensial misalnya, tapi saya mau pakai basis yang berbeda begitu ya. Nah, penerapannya bisa seperti itu nanti. Lalu kira-kira apa jadinya gitu ya. Begitu. Nah, dalam kondisi apakah pertanyaannya yang akan kita bahas berikut ini? Dalam kondisi apakah ia konvergen ke F? Karena tadi belum menyatakan konvergennya ke F kan? Deret Fourier klasik, iya konvergen ke F. Tapi kita ingin mendapatkan hasil yang general. Oke? Nah, kalau di ruang hasil kali dalam berdimensi terhingga, jawabannya ya asal banyaknya sama dengan dimensi gitu ya. Ya. Nah, di ruang yang sedang kita bahas ini, itu dimensinya tak terhingga. Nah, jadi kalau terhingga tentu nggak bisa. Harus tak terhingga juga. Tetapi yang namanya tak terhingga ini kan sesuatu yang tricky gitu ya. Tak terhingga tambah satu, tak terhingga juga. Tak terhingga kurang dua, tak terhingga juga. Tak terhingga bagi dua, tak terhingga juga. Sebaliknya tak terhingga kali dua juga tak terhingga. Nah, apakah banyaknya Vn ya? Jadi banyaknya fungsi tersebut sudah pas. Apa artinya sudah pas? Kalau di ruang berdimensi tak terhingga, jawaban pertanyaan ini tidak bisa langsung kita jawab. Kalau di ruang berdimensi terhingga, jawabannya sama dengan dimensinya. Ya di sini tentu sama dengan tak terhingga juga, tapi berapa tak terhingga itu gitu ya. Tentu kita harus punya kriteria yang pas itu seperti apa. Oke? Itu yang akan kita jawab. Nah, teorema D, jadi tadi teorema A, B, lema C, sekarang teorema D, memberi kita suatu ekuivalensi di antara tiga pernyataan. Ini pengamatan yang luar biasa.
Ya, sebetulnya di ruang berdimensi terhingga ini berlaku sudah gitu ya. Tapi bahwa ini adalah tiga pernyataan yang ekuivalen itu ketika bermain-main di ruang berdimensi terhingga rasanya nggak pernah dibuktikan juga gitu ya. Betul nggak, Leo? Di ruang berdimensi tak terhingga, terhingga rasanya nggak pernah membuktikan kayak ekuivalensi tiga pernyataan ini gitu. Kita cuma taunya ini masing-masing betul gitu ya. Dan yang A itu jarang juga disinggung. Biasanya yang B dan C. Yang B itu eh, membangun ya. Kalau di ruang berdimensi terhingga, yang B membangun. Lalu biasanya di ruang berdimensi terhingga membangun dan bebas linier. Bebas linier bukan A, bukan C. Yang C itu mengukur panjang vektor sebagai akar dari eh, jumlah koordinat kuadrat kan gitu ya. Nah, Leo kemarin pakai ini nih gitu ya. Ini baru kita bahas sekarang dan kita belum tahu juga apakah Vn itu nanti memenuhi ini. Nah, saya akan memberi interpretasi atau komentar untuk A. Kalau untuk B dan C tadi udah jelas ya, B itu membangun, udah jelas. C itu ya nanti panjang F itu kalau dimensi terhingga itu panjang F itu jadi akar dari jumlah kuadrat koordinatnya gitu ya. Nah, yang A itu menyatakan bahwa Vn ini sudah pas banyaknya. Ingat konteks kita itu. Nanti tentu kita akan memberi istilah yang lebih lebih formal ya. Kalau pas itu kayaknya informal gitu ya. Yang A itu menyatakan himpunan Vn itu sudah pas banyaknya kalau dengan Vn itu tidak ada lagi vektor yang ortonormal kecuali nol. Ya, tentu saya tidak boleh menyebut ortonormal karena ortonormal nggak boleh vektornya nggak boleh nol. Tidak ada lagi yang tegak lurus terhadap semua Vn itu kecuali nol. Tegak lurus juga nggak boleh ya. Eh, Tidak ada yang hasil kali dalamnya dengan Vn itu sama dengan nol kecuali F sama dengan nol gitu ya. Nah, ini memberi indikasi bahwa Vn itu sudah banyaknya sudah pas gitu ya, sudah tidak boleh ditambah lagi gitu ya. Bayangkan sebaliknya, kalau ada yang hasil kali dalamnya dengan Vn itu ada yang apa namanya nol, artinya ada yang tegak lurus dengan semua Vn yang tidak nol gitu ya. Jadi ada F tidak nol yang memenuhi ini tegak lurus dengan semua Vn, maka fungsi itu kita ambil, kita tambahkan ke dalam Vn. Kita lakukan istilahnya apa? Ortogonalisasi. Oh, udah nggak perlu ortogonalisasi lagi. Dia sudah tegak lurus dengan semua Vn, tapi dia bukan nol. Berarti Vn tadi kayak belum pas gitu ya. Mungkin sudah tak terhingga banyaknya, tapi kurang. Jadi F kita tambahkan. Ibaratnya gitu. F kita gabungkan, bukan tambahkan. Kita gabungkan. Jadi bertambah satu gitu anggotanya. Lalu kita cek ulang A ini. Masih ada nggak yang tercecer? Nah, jadi A itu seperti mengecek apakah ada yang tercecer. Nah, A ini menyatakan tidak ada lagi yang tercecer. Ya, karena kondisi itu hanya dipenuhi oleh fungsi 0. Jadi tidak ada lagi yang tercecer. Kalau ada yang tercecer, ya berarti kita tambahkan gitu ya. Tapi A menyatakan tidak ada yang tercecer. Yang B dan C sudah jelas kira-kira. Mungkin C sedikit tambahan komentar daripada saya. Dari saya kok daripada. Dari saya, dulu tuh
Presiden Pak Harto sering pakai kata daripada ya. Komentar tambahannya adalah bahwa ingat nggak ketika kita membahas deret Fourier klasik, ini tuh koefisien Fourier kan? Ini tuh sandi gitu kan? Ingat nggak? Gitu ya. Dari sandi ini kita dapatkan F kembali lewat B ya. Lewat B kita dapatkan F kembali. Nah, C ini menyatakan si sandi ini hidup di L2 kecil gitu ya. Sementara F itu hidup di L2 besar. Nah, ini normanya sama. Ya. Jadi C ini menyatakan energinya diawetkan gitu ya. Ya, betul Leo. Apakah Anda pernah membaca itu? Oh, jadi kesamaan Parseval ini pengawetan energi kalau pakai bahasa itu. Oke, sudah cukup panjang lebar komentarnya, buktinya mana gitu ya. Buktinya ini. Jadi kita buktikan rantai ini. Dengan rantai ini, maka ketiganya ekuivalen. A mengakibatkan B, B mengakibatkan C, C mengakibatkan A. Berarti ketiga pernyataan itu ekuivalen. Oke, pertama misal A berlaku. Nah, telah dibuktikan sebelumnya bahwa deret ini konvergen dalam norma. Untuk lidah saya keserimpet. Untuk membuktikan bahwa jumlahnya adalah F, kita tinjau selisihnya. Oke? Nah, selisihnya kita hasil kali dalamkan, kita hitung hasil kali dalamnya dengan Vm. Itu triknya. Dengan kekontinuan dari deret, di sini hasil kali, maaf, ini kekontinuan apa nih yang saya pakai? Halo? Kekontinuan hasil kali dalam. Betul, terima kasih. Ya, Anda sudah saya beritahu pemakaian kekontinuan norma, sekarang ini kekontinuan hasil kali dalam. Dipakainya di mana? Ketika G disubstitusikan sebagai selisih dari F dan sigma, lalu hasil kali dalam dari sigma itu bertukar menjadi sigma dari hasil kali dalam gitu ya di sini. Nah, Vn itu himpunan ortonormal, jadi Vn hasil kali dalam Vn dengan Vm akan 0 kecuali N sama dengan M. Ya, jadi itu tidak saya tuliskan, ini yang saya ucapkan sekarang. Jadi ini sama dengan apa? Dirac delta kan? Sama dengan delta M. Jadi delta NM. Jadi sama dengan 0 kecuali pada saat N sama dengan M. Dan pada saat N sama dengan M, nilainya 1. Jadi tinggal F dengan Vm. Nah, hasilnya 0. Dan ini berlaku untuk setiap M. Menurut hipotesis, kan A berlaku nih. Menurut hipotesis, kita peroleh G sama dengan 0. Jadi, ini. Keren nggak? Ya? Ya, yang seperti ini lagi-lagi ini bukti yang menggunakan beberapa sifat lah ya, antara lain kekontinuan hasil kali dalam ini.
Ini kalau kekontinuan ini bertukarnya limit dengan pemetaan itu. Jadi ini khas analisis lah ya. Ada limit gitu. Nah, sekarang misalkan B berlaku, kalau bukti yang tadi udah diterima, kita mau buktikan C. Kita pakai hukum Pitagoras, dan lagi-lagi sekarang norma nih. Norma merupakan pemetaan kontinu. F sama dengan itu, ini B berlaku kan F sama dengan sigma. F sama deret. Deret itu adalah limit dari jumlah parsial. Jadi limitnya di dalam norma. Tapi norma adalah pemetaan yang kontinu, limitnya keluar dari norma. Yang tertinggal di dalam adalah jumlah parsial. Oke? Lalu Pitagoras bermain. Seperti tadi lagi lah. Pitagoras masuk gitu ya. Kita dapat ini limit dari itu, ini deret, ini definisi deret aja, definisi deret. Seperti tadi, C berlaku, kesamaan Parseval terbukti. Nah, nggak terlalu panjang-panjang itu kan ternyata buktinya. Jadi bukti A, B ke C sudah, sekarang bukti C ke A. Misal C berlaku. Nah, A itu jika maka. Jika P maka Q. Nah, ini P-nya. Ini pernyataan hipotesis dari pernyataan A. Jadi C berlaku dan P berlaku. Maka norma F sama dengan 0. Ini dari mana ini? Kan C itu menyatakan apa? C itu menyatakan norma F sama dengan ini. Akar ya. Di sini akar kan. Tapi kan suku-sukunya ini 0 semua. Ya, Jamal ya. Kalau deret 0 kan ya jelas 0 kan. Jadi ini tidak perlu, sebetulnya kalau saya menjelaskan seperti ini, buat Anda mungkin jadi kayak ngenyek ya. Saya tidak sedang ngenyek ya. Ini mungkin untuk arsip di YouTube barangkali ada mahasiswa S1 atau anak SMA yang ngikuti supaya mereka bisa ngerti juga. Hehe. Dan karena itu ya F sama 0 ini adalah sifat norma. Tentu saja di sini F kelas ekuivalen ya. F kelas ekuivalen. Terbukti? Ada pertanyaan? Di YouTube ada yang bertanya nggak ya? Saya nggak akan mampir ke layar di YouTube. Silakan kalau ada pertanyaan. Halo, wah ini ada yang sambil masak jangan-jangan. Oh iya Pak, mau bertanya sedikit di slide sebelumnya Pak. Mundur dong. Ya 7.3 yang awal. Itu konvergennya ini konvergen dalam norma atau konvergen. Oh iya, itu kan ya lemma C yang tadi. Oh, oke. Ya saya kurang nulis memang. Ya, ya terima kasih Pak. Oke, makasih juga. Nah, ini juga konvergen dalam norma juga. Jadi sebetulnya apa namanya? By default ketika kita berbicara di sini, maka kekonvergenan itu kalau tidak ditulis kekonvergenan dalam norma. Kalau kekonvergenan titik demi titik kita wajib menulis, kekonvergenan seragam kita wajib menulis. Ketika kita
berada di sini ya. Tapi itu excuse saya aja. Mungkin lebih baik saya tulis kekonvergenan dalam norma karena sebelum-sebelumnya juga saya tulis kekonvergenan dalam norma ya. Misalnya ini saya tulis nih konvergen dalam norma. Wih, coretannya banyak. Ada lagi? Boleh loh komentar-komentar kecil klarifikasi yang seperti itu biar Anda ya apa namanya tidak bertanya-tanya. Karena saya sendiri merasakan kalau saya sedang belajar sesuatu yang lebih lanjut dari ini dan tidak mengerti, kadang-kadang mencoba menjawab sendiri itu bisa jadi lebih lama ya. Oke, kalau tidak ada, ini baru menyatakan ekuivalen. Kalau kita punya sebuah himpunan ortonormal, belum tentu A atau B atau C itu dipenuhi kan, gitu. Jadi tidak otomatis himpunan ortonormal itu memenuhi salah satu kriteria itu. Kalau memenuhi salah satu, otomatis ketiga-tiganya, otomatis uh, uh, ketiganya dipenuhi gitu ya. Nah, himpunan ortonormal yang memenuhi kriteria tadi, entah A, entah B, entah C, Anda melihatnya yang lebih mudah yang mana gitu. Untuk memeriksa itu kadang-kadang kita periksa yang C, kadang-kadang kita periksa yang A, kadang-kadang kita periksa yang B gitu ya. Otomatis nanti kalau satu dipenuhi, yang lainnya dipenuhi juga. Tapi eh, jadi tidak usah periksa tiga-tiganya maksudnya gitu ya. Tapi yang mana yang kita periksa itu nggak tahu yang mana yang lebih mudah. Nah, ini yang disebut dengan basis ortonormal. Oke, jadi ini kata basis di sini, kata basis di sini berbeda dengan basis secara umum ya. Di aljabar ada basis Hamel gitu ya. Kalau di ruang berdimensi terhingga, tentu ini jadi sama, identik. Tapi yang mau saya tulis di sini, kata basis di sini tidak berdiri sendiri gitu ya. Maksudnya tidak dapat dipisahkan. Jadi ini frasenya basis ortonormal. Jadi kalau Anda bilang ini basis, nggak bisa gitu ya. Jadi kata basis ini tidak berdiri sendiri. Jadi frase basis ortonormal ini tak terpisahkan gitu ya. Yang kita definisikan di sini basis ortonormal bukan basis gitu ya. Merupakan satu kesatuan ya. Oke. Lalu sementara kita ya cuma punya basis ortonormal ini. Dalam analisis fungsional ini komentar aja. Ada basis Schauder, ada basis Ries, ada basis lain lagi. Itu beda-beda juga gitu ya. Di aljabar ada basis Hamel. Nah, itu beda lagi. Jadi kalau ruangnya berdimensi tak terhingga itu jadi banyak gitu ininya, senjatanya, toolsnya. Dan opsinya juga kalau kita lihat itu sebagai opsi. Nah, untuk pembahasan deret Fourier, maka senjata yang tepat itu ya basis ortonormal. Nah, lalu kita bertanya ini, apakah ini basis ortonormal? Hei, ortonormal sih iya gitu ya. Tapi ini basis ortonormal bukan gitu kan? Loh, bukannya sudah kita bahas Pak ortonormal? Iya, ortonormal. Loh, kekonvergenannya gimana? Sudah juga? Sudah, tapi itu bukan kekonvergenan dalam norma kan? Kan kita sedang berbicara di L2 ini, sekarang normanya ya norma di L2. Yang sudah kita buktikan tuh kekonvergenan apa? Kekonvergenan titik demi titik. Ya, jadi di PC
min PP itu kita udah tahu ini. Kalau kita pakai notasi hasil kali dalam, kita sebut EN ya. Kita sebut EN ini fungsi uh, saya hapus dulu ini sama dengannya. Fungsi EN. Ups, mohon maaf. Apa yang terjadi? Fungsi ENX ini kita definisikan E pangkat INX. Gitu ya. Jadi pada interval min PP. Jadi ini rasanya ada 1/2 pi-nya ya. Oh, 1/2 pi-nya diserap dalam definisi ini. Rasanya kita udah pakai Vn waktu itu. Ya, Reinhard ingat nggak? Oh, ininya memang harus ada 1/2 pi gitu ya? Ya, supaya ortonormal ya. Supaya jadi deretnya seperti ini. Nah, ini N-nya bilangan bulat. Mohon maaf, N-nya dari minta hingga sampai tak terhingga nih. Ups, itu jadinya gimana dong, Pak? Ya, kalian sudah dewasa secara matematis, jadi antara bilangan bulat dan bilangan asli kan ada pemetaan satu-satu ya. Atau lari ke bentuk realnya bisa lah. Ini kan sama dengan F. Tapi ini sama dengannya apa? Gitu. Titik demi titik. Ada juga yang seragam atau seragam ya, tergantung hipotesisnya F-nya seberapa mulus atau kontinu. Belum kekonvergenan dalam norma. Jadi pertanyaan ini sahih kita ajukan sekarang, valid bukan sahih, valid untuk diajukan sekarang. Dan jawabannya belum tahu kan? Nanti kita buktikan, iya basis ortonormal. Artinya kita periksa apakah A atau B atau C yang lebih mudah kita lihat, yang lebih mudah kita buktikan kebenarannya. Tentu ketika terbukti salah satu, benar semuanya. Benar tiga-tiganya. Jadi kesamaan Parseval ya dipenuhi. Hanya vektor 0 yang ortogonal ya dipenuhi gitu ya. Kalau kita buktikan bahwa limit ini juga berlaku dalam norma. Ingat, tidak ada hubungan antara titik demi titik dan kekonvergenan dalam norma. Kita sudah membahas contohnya. Keanggotaan ya, waktu itu kita bahas keanggotaan fungsi di titik demi titik. Lupa saya kapan itu kita bahas. Ini azan sedang berbunyi, saya bersaing suaranya.